من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين والخضرات المعروف وصلى والحبيب عبد الله نفعنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan muqaddimah kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam muqaddimahnya beliau berkata, sa'adatu kulli wahidin wa kamaluhu fil tizamil amri alladhi li ajlihi khuliqa. Adapun kebahagiaan tiap-tiap orang dan kesempurnaannya tiap-tiap orang tergantung atau berada di dalam komitmennya untuk menjalankan perintah Allah alladzi li ajlihi khuliqa, yang memang karena untuk menjalankan perintah itulah khuliqa manusia diciptakan. Wadda'ubi fihi, dan tergantung sejauh mana ia tekun fihi di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattafarrughi lahu, dan berkonsentrasi mendedikasikan dirinya lahu untuk menjalankan perintah Allah biqat'i ma, dengan memutuskan sesuatu yamna'u, yang bisa menghalangi minhu, dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yasuddu, dan juga memutuskan sesuatu yang bisa menghalang-halangi anhu, dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa saja hal-hal yang bisa menghalangi dari perintah Allah dan yang mencegah dari perintah Allah itu, yaitu min turrahatil juhali, berupa kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, al-maghrurina, yang tertipu. Wa tahwisati aghbiyail batilina, dan mencegah, menghindari dari bisikan-bisikan atau propaganda atau bisikan-bisikan aghbiyai, orang-orang yang bodoh, al-batilina, yang perbuatannya sia-sia. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan secara sempurna,
baik dunia maupun akhirat, hendaknya harus ada komitmen di dalam dirinya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, yang memang karena perintah itulah kita diciptakan, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya satu, hanya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi sombong lain tujuannya Allah ni apa? Nyiptaake manusia, benjin, ni tujuannya supaya ngabdi ke Allah, untuk ajalenaki menjalankan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus ada dedikasi, ketekunan di dalam diri sendiri untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa demikian? Karena semakin tekun seseorang, semakin istiqomah seseorang menjalankan perintah Allah, pasti kebahagiaan itu akan semakin ia dapat, kesempurnaan hidup akan semakin ia dapat, dan juga berusaha menghindari dari bisikan-bisikan yang tidak jelas, seperti dari propaganda-propaganda atau bisikan-bisikan orang yang tidak memiliki ilmu. Contohnya seperti apa? Tidak napon tak usah bojeng tika pada telak-telek. Jadi niko tidak mati. Puncaknya adalah ketika nazak, itulah puncak kehidupan. Masuk golongan kanan atau golongan kiri umpamanya. Tak temugi ya tak ahli ibadah, pada tak temugi ya husnul khotimah, mana pinten. Kan nikah bisikan-bisikan yang tidak jelasnya mah. Jadi sudah hindari saja seperti itu sebagai bentuk ketekunan, agar apa? Agar tidak mempengaruhi hati menjadi kotor. Karena pun lebur mak semaga orang-orang nggak nikah bahaya. Pas pada akhirnya apa jeng kecuan yang nggak Allah kan? Nikah awalnya bagus. Anape teka tak apa jeng mencokop engak Allah nikah mas dibudina orang-orang saya nggak nikah saya amposak rosak nikah saya kocak aku dia ilbatilin orang putu keng sakar rosak saya lah putu saya sakar rosak pas ngajak ke sholat iling maksudnya cokop engak, padahal perbuatan ibadah dari Allah nikah qaulun wa fi'lun, harus seimbang antara ucapan dan perbuatan. Perbuatannya berupa rukun-rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ucapannya ya berupa apa yang menjadi rukun-rukun sholat di dalam sholat itu sendiri, seperti rukun wajibnya ya baca Fatihah, muntak baca Fatihah tak sah umpamanya. Terus tahiyat kan gak keruh, takbiratul ihram, ruku, as-sujud ini kapan rukun-rukun sholat ya kan. Jadi terdiri dari perbuatan dan ucapan. Jadi bodoh kelakuannya, bodoh ucapannya. Nikah yang sudah menjadi ketentuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ini kan bisa mukmin ke Allah, beriman ngakone ja'alam satu jana bangsa esena ini bahasa nyiptaki, tapi bentuk keimanan apakah ada implementasi amilus solihat, bisa diimplementasikan dengan amal kebaikan atau tidak, atau dengan menjalankan perintah-perintah Allah atau tidak. Berarti mun kun berak percaya sebab saya cipta alam semesta tapi tak lakone perintah Allah, nikah adalah keimanan yang dusta. Percaya tapi carpak. Padahal orang ngaku cinta tapi tidak ada sebuah pembuktian cinta nikah. Padahal orang sejauh-jauhnya ketika ambian ngaku cinta kepada Allah, tapi tedung tengah malam ini kan termasuk carpakia, lecehkan, ngabdiya ke Allah, mukmin ke Allah, cinta ke Allah, tapi lemalam tedung pemana ngerok nih pun menyaman, ini kan termasuk carpak ke Allah nih kan, leceh. Karena di dalam salah satu kitabnya Allah nih kan andi kitab nih kan mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad nih kan banyak. Wakilah nih kan ada 104 kitab. Bodoh saya nyebut lagi 114. Tapi yang wajib kita imani adalah 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini yang wajib kita imani. Tapi yang turun itu Nabi Ibrahim nanti kitab. Nyamana suhuf, yang benih kitab suhuf. Nabi Musa di 2, di suhuf, di kitab. Kitab saya turunkan Nabi Musa, di kenyamana kitab nama? Kitab
Taurat. Selain di kitab Taurat Nabi Musa nika di bacaan tibi nyaman suhuf nika tak usah patau ka umat ta cukup angku tibi nika. Melana dalam Quran al-A'la suhufi Ibrahim wa Musa nika. Dadi bodoh tadilah gak nika. Kunna. Dadi beda kitab-kitab yang tidak mudawwanah, yang tidak terbukukan secara cak mushafnya akan nggak nikah pun. Al-Quran terbukukan, lampirannya jelas, halamannya jelas, mulai dari halaman 1, halaman 2, karena mushafnya mana? Yang terdiri dari beberapa lembaran-lembaran. Suhuf nih kan akan nikah pun, mau kitab. Jadi Nabi Ibrahim di suhuf, Nabi Sis di suhuf. Jadi jumlah wakilah pendapatan ulama ini kan 114. Nah, ada salah satu kitab Allah nih saya turunkan di antara beberapa para nabi nih ajabu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi nangan nih kira-kira pun. Kadzdzaba manidda'a yuhibbuni idza jannahul lail nama anni. Sungguh sangat berdusta ya pun Allah nih kan. Manidda'a yuhibbuni, orang-orang yang mengaku cinta kepadaku idza jannahul lail, apabila ia telah diselimuti oleh malam, nama anni, dia malah tidur meninggalkan diriku. Jadi Allah nyindir. Allah ini kan maha cemburu. Alaisal habib ayyakhluwa ma'a habibihi, bukankah kekasih suka berdua-dua di tempat yang sepi dengan kekasihnya nikah? Bahasanya Allah nih di antara salah satu kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya. Jadi mun pas cok pangaku ke Allah, buktikan saja, kita tidak perlu mengungkapkan sebuah apa yang akan kita ungkapkan, tak perlu. Tapi Allah nih kan langsung membutuhkan pembuktian dari seorang hamba. Ketika seorang hamba itu mengaku cinta kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu ini. Tak usah gembur-gembur dah boro mulai iman ke Allah. Tak usah, dia tahu. Jangan ada dusta di antara kita ya Allah. Biar tidak ada dusta. Lisan berkata demikian, tapi secara pengamalan tidak ada bukti dalam setiap apa yang menjadi ucapan kan nggak ada. Jadi nama boleh sampai terpengaruh. Boleh tak usah aja ngon nyambung ke Allah lopot nikah. Tak usah poro ya nggak nikah pun jauhi nikah saya bisa arosak. Saya pun efekta sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh boleh nyambung ke Allah pun, boleh kenal ke Allah. Karena pengenalan kepada Allah tapi tidak ada pembuktian melalui perbuatan, nikah pengenalan yang bohong namanya, yang batil, sia-sia, carpat. Karena semakin jauh keimanan seseorang, semakin dalam keimanan seseorang kepada Allah akan semakin semangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mun bada orang ngaku kenal ke Allah, keng tak apa jeung 5 waktu heulu. Ini standarisasi tanda sebagai pengenalan seseorang kepada Tuhannya sudah. Mun bada orang ngaku kenal ke Allah, tapi pas tak apa jeung 5 waktu, nah berarti pengenalannya itu sia-sia. Berarti pengenalannya itu pengenalan hampa, bohong nih. Kulen di careta, king fakta nih careta. Dimen nih kan bodoh santrena ke Fadol Banyuwangi nih kan. Oh gitu. Nika bisa bojong Mekah aja pun. Nika. Tapi pun tak Jumatan, tak bojong 5 waktu. Nika mau bojong jadi mau bojong Mekah. Nika ki nyantre. Ki pada modok. Ke Fadol nika mursyid thariqah. Tapi tentunya pun paham setiap haliyah kondisi spiritual setiap santrinya ini kan paham. Mun guru mursyid ini kan tentunya paham kepada kondisi ruhani santri. Yang untung aku lebih guru spiritual kan benih mursyid thariqah. Saya mursyid thariqah pagi nih kayak kepini kan. Jiwa-jiwanya bodoh sejiwa belum bukit macam-macam. Yang untung nggak benih nggak ini kan. Melana puto dan gula sarang panjenengan nika puto semak untuk dekat dengan orang-orang soleh. Tujuannya apa? Agar ketika hati sudah mulai tercemar, harus mendekat kepada sumber mata air yang begitu jernih. Munsum apolong di orang-orang soleh ini. Makanya sampai para nabi ini doa, bahkan Nabi Yusuf ini diabadikan wa alhiqni bis solihin dalam Al-Qur'an nih. Ya Allah, kau kumpul lagi abdina dengan orang-orang soleh. Ini sekelas nabi doanya itu sudah seperti itu. Napa boleh kan gula sarang ngajunan, sarang panjenengan. Pas dok matando ke orang soleh nih, saya payah eber nyawa.
Jadi penting. Nah, carita nikah salah setong santri nake fabel nikah. Saya kancana tak pernah nanggal nikah apa aja. Begitu tanya aki, napa aja pun? Engkau aku jangan Mekah kayak. Aku jangan Mekah. Iya, ongkuan aki. Akhirnya elapor aki kake fabel sarang salah satu santri nikah. Anu ya, sefulan kan itu tak pernah hojong, tak pernah Jumatan. Cai pun begitu tanya aki kan itu apa jangan Mekah. Coba celok benjo, cai pun ke fadl nih tiga nih sarang ke fadl. Coba celok benjo. Ah begitu tiga nih ngadep aku ke fadl nih. Ngadep pas ibarat sana, ban cakna tak hojong cakna kancana tak ke Jumatan. Boh apa aja ngaptina. Apa aja, Jumatan, apa jangan edimah, apa jangan Mekah, apa jangan Mekah. Oh nikah, santri hebat berarti. Tapi karena guru ini kata kekurangan cara. Apakah si murid ini betul-betul dalam wilayah ma'unah atau karomah dari Allah, atau memang hanya tahwisatul jinni, hanya napa cokot jin. Karena jin ini kan pinter mensoro comoco nih kan orang. Akhirnya napa pakon lagi ya ini kan. Buat namun tidak dapat ke Mekah, adan nikah. Setong punten tak pas kocak nikah. Mun guru bijaksana gak nikah. Ya bon lopot ben tak dapat ben makom ban gian punten. Mun kiai si bijak, guru saya bijak nikah. Nasihatnya nikah macam lepak kun kate, tak langsung menyinggung perasaan. Iyalah, buat nadeki dapat ke Mekah. Mun dapat ke Mekah boleh, mana mun apa aja adan. Adan. Karena kebetulan saya murid nikah kipak kun taat ke guruna. Begitu dapat ke Mekah atau terlekas nikah adan jawon. Adan. Ternyata begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikah pas alam-alam seakaton Mekah, seakaton orang apa nikah pas elang kepi. Pas nyangke ya atas kaju nikah. Nyangke nikah cokot jin ya man. Jadi alam jin nikah mampu menghipnotis manusia ketika tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam jiwa. Banyak ulama-ulama saya cokot-cokot nikah. Makun berantara santri, ulama saya cokot-cokot nikah banyak. Akaton karomah bisa nangalek sesuatu yang gaib. Milana teka ulama. Mun pas andi keistimewaan ketiga dinto tak pun sarong menebak orang. Tiga pikiran na coba punten. Bendem, karena masuk bagian aib. Seandainya pun itu benar, seseorang itu melakukan sesuatu yang tercela dalam urusan syariat nih, mungku Allah punten, irep nih, cek mirep aib sesama muslim nih, termasuk akon dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nangali aib tatangkeun, nanti kesok buka. Man satara aiba akhihi, jaya pun kanjeng Nabi sapa-sapa anak orang selebur ngirep aib tatangkeuna pasti original aku ya junana Allah ngirep kia aib bareng Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak hisab kurah. Kan saya enggak gini kan pada timbal balik. Mun samankan kan sudah menjadi kebiasaan. Mun pada tatangkeun ka cere sagone we. Ampun. Ya teu kita kalau beli ceur. Anu, sebulan mak niko dua ngalak bang mekar, aku nak buat tumpuk ngalak boleh. Ni kayak iki, masya Allah jangan. Tinggal pun erep, sanajan oneng sanajan itu betul seperti itu, erep, tolong, totopi. So bajan apa? Demi keselamatan abad ya junana Allah Subhanahu wa taala. Mun pas paling-palang deh, mun pas saya terkini kalau lopot, napa tak terti fitnah? Abi bayi tak oleh. Nambah boleh pas lopot betina fitnah. Umpamana si fulan nika tak ngalak bang mekar, ika catur ngalak bang mekar utama pun nono. Kan dadi fitnah. Fitnah nika asyaddu minal qatli jawaban Allah nika. Lebih dahsyat dosana dari pembunuhan nika. Makanya luar biasa fatalnya nika. Tengate. Bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nika. Bodoh senyebut Al-Jailani, bodoh senyebut Al-Jilani, bodoh senyebut Al-Kailani. Karena saya tepak mereka aslinya daerah Kailan, Baghdad. Daerah Kailan nih, Al-Kailani. Di sana desa Kailan ya. Syabdul Qadir Al-Jailani nih kan. Begitu Aryadhah, amuna jedek Allah Subhanahu wa taala murah-murah bodoh datang suara. Baan satya cukup, tak usah bojong lah, itu remah satu zaman lebokna.
Nah, apa yang lagi sandal pun Sabtul Qadir, engki sandal lagi, kan lagi ke suara kenika. Tahu, jawaban setan, jawaban Sabtul Qadir. Ini kaman orang ampun andi keimanan saya mantap. Karena apa? Tak kira bode pangeran saya makon asolat pas nyoro ambu asolat. Mun orang neka iman nama apa? Karena solat neka langsung mutlak. Pakona Allah Subhanahu Wa Taala. Pas mak bode murong-murong aku pangeran, pas nyoro ambu asolat, ini kan sesuatu yang tak mungkin. Mulai bila pangeran mau aturan main kan nggak nih kawan orang-orang saya sadar iman aku kuat bila anda ngaji-ngaji nggak nikah untuk nambah-nambah iman supaya tetap kuat supaya seandainya ada bisikan-bisikan yang mempengaruhi yang tidak sesuai dengan syariat nikah bisa dihilangkan nggak nih kawan kira-kira saya maksud jabuna Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad mulai. Selanjutnya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga rahmat Allah dan keselamatan Allah ala sayyidina Muhammadin tercurahkan atas sandungan kita baginda Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, penghulunya para rasul, wa khatamin nabiyyin dan menjadi penutup para nabi. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk seluruh alam. Tapi kanjeng Nabi nika andi keistimewaan khususiyah dari baginda Rasulullah nika ketika sebagai selain penutup para nabi nika Kanjeng Nabi utus untuk membawa kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi dalilnya jelas dalam Al-Qur'an nang surat Al-Anbiya nika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad illa rahmatan lil alamin kecuali untuk rahmat sekalian alam seluruh alam. Di antara rahmatnya bentuk rahmat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nuansa ini bisa berbeda. Islam Arab nikah dulu perlu dipahami nih kamale tak ding pending lagi terus. Islam Arab di Islam Indonesia nikah tak ada. Mun syahadat dalam akidahnya itu sama. Pakun syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma tradisi-tradisinya ndak sama. Nang Arab nikah tak kira pada petong are orang mate sombong Pak Polo are nyatos saya naon saya bu sombong tapi Indonesia beda nikah di antara rahmat Allah untuk seluruh alam melalui baginda Rasulullah ingat nikah pun jadi sesuatu yang tidak berbau Islam yang tidak terisi oleh Islam itu menjadi Islam tradisi apapun nikah hebat tak? Bukan mentradisikan Islam tapi mengislamkan tradisi nikah. Allah nikah luar biasa bukan mentradisikan Islam tapi mengislamkan tradisi apa saja yang ada di Nusantara itu diislamkan. Mun esen tak bagus karena kanjeng Nabi nikah tak pernah muangan tradisi perlu dipahami apa wab nikah atau wab ekak bahasa Kedua mulai sebelum kanjeng Nabi ini pun beda, tawaf ini pun beda. Jadi perlu pahami. Jadi tradisi Arab termasuk agamis nih, ajubah. Orang laki agamis. Sebelum kanjeng Nabi lahir kini orang Arab pun agamis. Cuma agamisnya ini tak sesuai dalam syariat Allah Ta'ala. Dan di antaranya botalebot. Angkui kalam kini kabut talebat bukan ukuran sampai ngalembet manolo. Bila ketika Rasulullah diutus nikah, ukuran nikah yang kui mas ukuran. Usahakan ya tasate kentekan. Nikah sunat mon. Nikah saya yoba bareng antena maleta isrop parana mun asarong ya tasate kentekan. Mun takir ngalambut notopin sokong kita bagus kia. Bahkan dalam kitab Risalatul Mu'awan hanya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad nikah juga menjelaskan mau ngangkui kalampi sirwal celana sarong atau gamis nih kan coba talebot parana ya tasade kentekan bisa konek nih kan takur nopoi soko
Karena muntakir nopoy soko nawa boleh khuyala yang tujuannya untuk bersombong-sombong nih kata khonan nar pasti masuk neraka ya pun Kanjeng Nabi nih kan. Coba pada setong pertanyaan, nih kan kontroversinya di sini. Ketika Rasulullah menekankan memakai pakaian gamis, ndak boleh napanya mana? Betalebat kurang. Kotungan ku atas rintekan. Sayyidina Abu Bakar nih kan mun biasa ngaku ini kayak beban tekan-tekan. Sayyidina Abu Bakar mun abdina katipon apa gak dinto ya Rasulullah abdina mun ngangkui gamis gak dinto pas talebat beban tekan-tekan. Mun bakna fite jawab Sayyidina capun Kanjeng Nabi nih karena bakna benih niat khuyala, benih niat sombong. Karena memang murni sepenting dia kuncinya pada dengan niat. Samangken, nah balik. Ketika ada konsep seperti itu, pasti atas tekan untuk sombong kita oleh ya. Berarti kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Nikah rahmat Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk akurban. Indonesia akurban, nang Arab akurban. Yang Indonesia sobong onta. Nggih oleh tetina akurban ngan kuy embi. Ang kuy sape. Mon go tuwas onta malolo saya korban nah kini kan rusak, tapi artinya isi pengorbanan itu harus dengan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin mun tak sesuai syariat Islam kita terima bi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh setiap pengorbanan yang dilakukan oleh umat Muhammad nih kan, itu yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya, niatnya sedopa. Karena jelas lagi sareng Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanala tidak sampai. Tak kira lupa. Allah ada ke Allah luhumuha saking korban nih. Saya dapat ke Allah nih benih saking hewan korban, benih derena hewan korban, tapi saya dapat ke Allah nilai ketakwaan yang telah ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teka korban tero ya bisa datang kena malaikat tak sokim memanang kita ada bahagia ke Allah, maka menjadi amalan yang sia-sia. Tapi mun pas nilai ketakwaannya artinya apa? Tradisi apapun ketika diislamkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat maka kenging. Sehingga ada fikih, kaidah fikih nikah al-adatu muhakkamatun. Karena sebagian adat-adat yang ada, kebiasaan yang ada di masyarakat itu muhakamatun menjadi hukum. Karena pun kebiasaan, sepenting tak bertentangan dengan syariat. Amma ba'du, setelahnya malaikat semare dulu. Mukaddimah ini kamu mukaddimah tak remare nih kamu terlalu banyak cerita. Fa inna jima'al khairi wa milakahu taqwallahi fis sirri wal alaniyati fil ghaibi wasyahadah. Fa inna jima'al khairi, karena sesungguhnya perkumpulan atau kumpulan kebaikan wa milakahu dan bentuk-bentuknya kebaikan taqwallah ada pada takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja bentuk kebagusan ben macam bentuk kebagusan nikah tergantung takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisirri wal alaniyati, fisirri baik secara sembunyi-sembunyi, wal alaniyati ataupun secara terang-terangan. Tapi mun kula maknanya fisirri nikah secara batin, wal alaniyati dan secara zahir. Artinya memiliki nilai ketakwaan di dalam batinnya seseorang dan memiliki nilai takwa secara zahirnya seseorang. Wal ghaibi dan secara sembunyi-sembunyi ataupun di tempat yang sepi, wasyahadati dan di tempat keramaian. Teti munterro andi kumpul laka fokusan ben segala macam bentuk kebaikan neka kotuba dan nilai takwa ada ke Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ataupun secara batin, atau ketika dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Teti takwa nika benihun berak ketika nange banyakan orang, benihun berak nange sepenan orang. Takwa nika harus ada keseimbangan antara batinnya seseorang dengan zahirnya seseorang, antara sepinya seseorang dengan ramainya seseorang. Teti mun pas umpamana bada salah setong orang nika
Mun tila katibian ni ka kalakuan cuba saya lakukan ini. Tapi mun ada orang ini kalau maalim manulu. Ni ka bukan kualitas takwanya man. Takwa ni ka benih kun berak tahu ka orang tapi jujur ka betibi ni ka takwa. Takwa ni ka benih kun berak melalui penilaian orang jujur kepada diri sendiri itu adalah takwa namanya. Karena dimanapun baik secara kondisi batin ataupun kondisi zahir, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, dalam pandangan dan perasaannya hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata takwanya. Mon orang mon pon modal la takwa, ini kan luar biasa pon kena nih kan. Kumpul laga fokusan pasti nih kan. Pokoknya takwa ungguan. Nah boleh kon berak takwa kasih tua benih. Otaba istiqomah ikatan suami takut kepada istri yang di rumah. Jadi takwa ungguan, mun takwa ungguan nih kan. Semua hal yang dilakukannya akan menjadikan puncak kebaikan di dalam dirinya. Nah sekarang takwa ini kan apa? Jawaban Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wattaqwa hiya al-khoslatu allati yajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Tining takwa, adapun takwa itu adalah sebuah perilaku, sikap atau perbuatan yang terkumpul di dalam diri seseorang khairat dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Artinya takwa nikah mampu memperlakukan sesuatu atau adalah sebuah sikap perilaku seseorang yang pasti akan berindikasi kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Takwa nikah. Mangkana dadi kiai nikah, dadi guru, dadi ustad, dadi wasarawa ini kan kudu takwa. Mon pon kiai, ustad, guru nikah modal takwa, pasti hasilnya akan menjadi hasil yang baik saya pada Pak santren. Sebaliknya santren mon modal takwa akan mampu menerima rahasia-rahasia yang akan disampaikan oleh guru-gurunya. Wali awami mauqiyaha, dan bahkan karena saking agungnya posisi takwa minad dini di dalam agama, wa jalalati qadriha, dan agungnya derajat takwa dan agungnya derajat takwa indal ulama'ir rasikhina, menurut ulama-ulama yang telah rasikh nikah adalah ulama yang telah keimanannya menancap dalam nikah. Warasikhuna fil ilmi nikah orang yang alim ungguan. Saddaru, maka mereka cukup mengawali biha dengan kalimat at-taqwa al-mawa'idha, kepada nasihat-nasihatnya, wal khutbah, dan kepada khutbah-khutbahnya, wal wasaya, dan kepada wasiat-wasiatnya. Kenapa demikian? Wali kauniha, karena keberadaan takwa itu jami'atan, telah mencakup lil khairati, untuk semua kebaikan. Sehingga uktufiya, dirasa cukup bidzikriha, dengan menyebutkan kalimat takwa fil wasiyati, di dalam wasiat, al wajibati, yang wajib, fil khutbati, di dalam khutbahnya, wa katsiran ma, dan banyak sekali para ulama yaktasiru, wa katsiran ma, dan banyak sekali yaktasiru, membatasi, alaiha, atas kalimat takwa, al akabiru, siapa para ulama, fi wasiyatin, di dalam satu wasiat, manistawsahum, kepada orang-orang yang meminta nasihat terhadap para ulama itu. Artinya bahkan saking agungnya takwa nikah di dalam agama, bahkan saking tingginya derajat menurut ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama se'alim, ulama-ulama se'mu'min, sehingga para ulama nikah mencukupkan kalimat takwa nikah di dalam khutbahnya, di dalam wasiatnya, di dalam khutbahnya, bersama jemaah. Melana sampai khutbah Jumat nikah, ongkuna syarat khutbah nikah cukup pun setong, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Ini kan sudah cukup. Karena kenapa demikian? Karena takwa itu, kalimat takwa jami'atan lil khairi kullihi, sudah mencakup kepada semua kebaikan. Mun pun takwa nikah pasti fokus. Mun pun takwa pasti fokus. Luar biasa. Mun orang takwa nikah pasti andi keistimewaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mencukupkan itu. Mun bada orang minta nasihat, nyon babula nganaptina kan toyai, kita takwa ke Allah. Ya gini. Kini konsep enggak nikah. Tapi tidaknya banyak debu para ulama nikah.
Jadi mun bodo orang minta nasihat, acabis nyon babulangan nyon nasihat, cokop setong tiga kuncina, patakwa ke Allah. Ketika sudah mencakup dari semua kebaikan, jadi tak usah banyak merinci semua nasihat. Karena sedikit tapi padat nih kan. Yang muka-muka kalaban barokah takwa kita satu aja nih kan. Patut dia orang-orang sesekan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus cekah sampai betul-betul menjadi mukmin, sampai menjadi orang-orang yang berperilaku adzakirinallaha katsira, terus ingat dengan Allah. Karena peringkat keimanan seseorang ni ka sebut lagi nang surat Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh dzakirina Allaha katsiran wadh dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini peringkat keimanan seseorang. Awalnya muslim, mare muslim istiqomah menjalankan keislamannya yang tak terus sareng Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mukmin. Atambo yakin, atambo sekan. Mun pun mukmin nikah khosyiin, khusyuk dengan Allah nikah, yakin, cumenang, tenang pun. Mun pun mukmin percaya. Pas mutasaddiqin, dapat. Tali bakti. Yang pada intinya nikah, mun katugasikan hingga nikah pun. Dari setiap peringkat level keimanan, muka-muka pada akhirnya tujuannya satu, adzakirinallaha katsira. Terus dalam sepak terjang perilaku kehidupan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ingatnya kepada Allah itulah maka Allah akan memberikan persiapan, memberikan jaminan berupa apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Pasti Allah akan memberikan dan mempersiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala-pahala yang besar luar biasa. Muka-muka kumpul latan gula sarang ora ajunan enggak dinto ngeba panyaporana Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka ngaulia kencaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.